Dulu orang tua kita ketika mengajarkan ilmu, mereka buat dalam bentuk nadam-nadam sehingga mudah untuk diingat. Tapi kita sekarang nadam yang sudah mereka tulis nggak sanggup kita hafal. Maka dulu dihidupkan tradisi syair-syair itu dalam masyarakat kita. Maka ini adalah apresiasi para ulama kita dulu terhadap seni. Hanya harus diingat, seni itu tidak mutlak. Seni itu bukan tujuan. Seni itu adalah alat. Maka alat ini harus dibungkus dengan nilai-nilai syariat, tidak boleh mengundang maksiat, tidak boleh membuka ruang untuk terjadi kemaksiatan. Orang yang bermusik kalau ingin memuji Nabi, itu dipuji. Tapi kalau ada orang yang membaca Al-Quran tujuannya untuk menghina Islam, maka bacaannya itu dicela. Jadi tidak ada sesuatu yang mutlak. Kembali kepada niat, kepada motivasi. Nah masalahnya kita di Aceh adalah Di handphone saya tertulis Prof. Masrul Aidi. Kalau dibuka sekarang itu. Selanjutnya, tibalah saat kita mendengarkan guru kita, Ustadz Masrul Aidi, yang akan menyampaikan pokok-pokok pikiran terkait dengan seni budaya dalam perspektif tasawuf. Kami persilakan Ustadz. Rahmatullah wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi alladzina hum yanabi'ul ulumi wal hikam. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وبعد, yang kita muliakan dan hormati bersama Kepala Dinas Pariwisata Aceh beserta staf, keluarga dan keluarga besar Dinas Pariwisata, dan panitia pelaksana kegiatan diskusi dan seminar pada hari ini yang dirahmati Allah. Yang kita muliakan bersama guru-guru kita yang sudah berhadir sebagai pemateri. Teristimewa ada guru besar kita Pak Prof. Syamsur Rizal, dan sengaja posisi duduk itu di setel sedemikian rupa agar setiap seorang profesor di sebelah kirinya didampingi oleh 2 orang. Jadi ada Profesor Syamsur Rizal dan ada Profesor Harun Ar-Rasyid. Ya, jadi bila di samping meja sebelah ada mantan pejabat Wakil Gubernur Aceh, maka di meja sebelah sini ada pejabat Wali Kota Cotkeung, insyaallah. Yang saya muliakan dan saya hormati para peserta kegiatan teristimewa dari para pegiat seni, baik seni rupa ataupun seni suara, dan para pemerhati perkembangan seni di Aceh ini yang dirahmati Allah. Saya awali penyampaian dengan sebuah kisah nyata. Pada tahun 1998 di pesantren saya Babun Najah diadakan wisuda murid-murid angkatan pertama. Oleh sebagian guru-guru yang kreatif, acara wisuda ini supaya semarak diadakanlah penampilan Rapai Geleng. Saya sebagai orang didikan asli pesantren mendengar Rapai Geleng itu menjadi sebuah tanda tanya besar tersendiri, dan khawatir itu akan menimbulkan gejolak di masyarakat sebab di pesantren diadakan atraksi Rapai Geleng. Tahun 98 saya berguru kepada salah seorang juga pernah menjabat sebagai ketua MPU Aceh, almarhum Abu Daud Zamzami. Maka saya temui beliau secara pribadi di atas balai tua beliau. Saya sampaikanlah kepada beliau tentang keresahan hati terkait kegiatan yang akan berlangsung.
Dengan bijak beliau bertanya, masalah kata apa? Saya katakan, begini ya Bu, sepanjang sejarah yang saya tahu bahwa antara pesantren dengan Rapai Igeleng itu bertentangan. Dulu saya dengar cerita kakek saya yang menjadi asisten pribadi almarhum Abu Yamuda Wali. Abu Yamuda Wali itu memerangi tradisi Rapai Igeleng. Apa jawaban beliau? Lalu yang kamu takutkan apa? Yang saya takutkan nanti orang kampung akan marah melihat bahwa di pesantren ada atraksi Rapai Igeleng. Maka tertawalah beliau terkekeh. Apa kata beliau? Itu orang kampung yang marah dibuat tradisi Rapai Igeleng di Dayah. Ketika acara di rumah mereka juga ada Rapai Igeleng. Kerja kepegat Rapai Igeleng yang baik pegat Cidayah. Nah, maka barulah beliau masukkan narasinya. Rapai Igeleng itu kan atraksi seni. Memukul-mukul rapai yang dalam bahasa kita sebut rapai, di dalam bahasa Arab disebut dengan dufun, jamaknya dufuf, yang ada di dalam hadis Nabi, walaupun hadis itu bukan hadis sahih, terkait prosesi pernikahan, a'linu hadzal nikah waj'aluhu fil masajid wadribu alaihi bidduf. Umumkan pernikahan ini, selenggarakan di dalam masjid dan pukullah rapai, dufuf. Itu hanya alat. Kemudian dilakukan dengan gerakan-gerakan yang indah. Yang jadi masalah dan dibenci oleh para ulama kita dulu adalah syair-syair yang keluar dari syekhnya. Ketika syair-syair tersebut memuja-muji kemaksiatan, ketika syair-syair tersebut menjurus kepada pemujaan syahwat, menceritakan tentang aurat, memuja orang yang minum arak dan lain sebagainya, maka disitulah haramnya. Tapi apabila syair-syair ini memotivasi untuk taat, memberikan nasihat-nasihat, lalu dari mana haramnya? Maka terbukalah hati saya, maka berlangsunglah kegiatan itu di pesantren. Jadi kalau saya nggak salah, pesantren pertama di Banda Aceh dan Aceh Besar yang wisuda murid dengan acara Rapai Igeleng adalah pesantren Babun Najah tahun 98. Satu. Yang kedua, di dalam Al-Quran, surat Al-Jumu'ah, ada pernyataan dari Allah Ta'ala, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Pada ayat yang terakhir yang ke-13, وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا infaddu ilaiha wa tarakuka qa'imah. Bila mereka yang sedang di dalam masjid mendengarkan khutbah melihat ada transaksi jual beli dan lahwan, permainan, infaddu ilaiha, mereka berhamburan ke arahnya, wa tarakuka qa'imah, dan mereka meninggalkan engkau wahai Muhammad berdiri menyampaikan khutbah. Imam At-Tabari ketika menguraikan analisa beliau tentang lahwal hadis dan lain sebagainya, beliau katakan lahwan di dalam ayat surat Al-Jumu'ah ini, Allah Ta'ala tidak mencela tentang senda gurau, tentang permainan. Yang Allah cela dalam kasus tersebut adalah senda gurau dan permainan yang menyebabkan kita berpaling dari berzikir kepada Allah. Cuma persoalannya adalah pemahaman kita sangat tekstual. Maka datanglah ulama-ulama mutaakhirin, para pemikir, para cendekiawan muslim. Di Mesir itu ada seorang tokoh pemikir Islam besar, Dr. Muhammad Imarah. Beliau menulis sebuah kitab yang ada sekitar hampir 200 sekian halaman dengan judul Al-Islamu wal Fununul Jamilah, Islam dan Seni yang Indah. Beliau mendiskusikan di dalam tulisan tersebut antara pendapat orang yang setuju dengan pendapat pihak yang tidak setuju. Beliau memulai narasi itu dengan pernyataan, di dalam Islam tidak ada sesuatu yang berlaku hukum secara mutlak. Yang wajib kadang-kadang bisa berubah haram, yang haram kadang-kadang bisa berubah menjadi wajib. Salat itu wajib, salat asar tadi wajib. Tetapi ketika sholat asar datang waktunya berkumandang azan, ada seorang hamba Allah yang tenggelam, perlu diselamatkan. Maka kewajiban kita saat itu adalah menyelamatkan kehidupan ini. Kalau kita desak untuk sholat lebih dahulu, justru sholat itu menjadi haram.
Kenapa? Ada kewajiban untuk menyelamatkan nyawa. Tapi kita sedang hidup di zaman yang narasi yang dikembangkan adalah berapalah gajimu sampai engkau tinggalkan sholat di awal waktu. Sebenarnya tadi saya ingin katakan bahwa diskusi ini seharusnya terus berlanjut walaupun sudah berkumandang azan asar. Sebab waktu asar itu sampai nanti jam 6:30. Tapi karena belum ada pernyataan awal, nanti kalau saya katakan langsung dituduhnya Cika Wahabi. Maka untuk menghindari tuduhan tersebut, maka saya ikuti saja dulu, kita sholat dulu. Maka ketika pejabat-pejabat menyatakan bahwa hentikan semua rapat ketika azan berkumandang, itu belum tentu islami. Rapat itu hanya 5 menit lagi akan berakhir, selesai sampai pada kesimpulan. Tiba-tiba berkumandang azan, hentikan rapat, sholat dulu, habis waktu setengah jam, tadi kita sepakatnya 20 menit, berakhir 35 menit. Kumpulkan lagi, masuk ke dalam, tapi semua hasil tadi harus diresume lagi untuk kita ambil kesimpulan. Bayangkan betapa mubazirnya kehidupan kita. Maka, tapi itu tidak bisa disampaikan di ruang publik. Kenapa? Orang tidak mampu mencerna dengan baik. Itu sama seperti yang tadi disampaikan oleh guru kita, Prof. Syamsul Rizal. Ketika ditempelkan foto, mereka tidak tertarik dengan judul, mereka hanya tertarik dengan peci beliau. Bekah nakupiah. Padahal hari ini Pak Prof. Harun Ar-Rasyid sengaja beliau tidak pakai peci sebab melihat Prof. Syamsul Rizal tak pakai peci. Rupanya beliau salah persiapan. Rupanya Prof. Syamsul tak pakai upiah. Jadi tinggallah Prof. Harun Ar-Rasyid yang tidak pakai peci. Padahal beliau ingin mendampingi. Ini sesama profesor harus saling buka kepala untuk melihat siapa yang paling sedikit rambutnya. Ya. Ini contoh sederhana. Kita adalah orang yang tidak fokus kepada subjek. Kita itu kepada objek. Kita hanya berpikir dari sudut pandang kita. Itu yang sekarang disebut dengan salah fokus. Lain yang diangkat, lain yang digugat. Jadi yang diharamkan dalam Islam adalah apabila memalingkan dari berzikir kepada Allah. Maka di dalam Al-Quran dijelaskan tentang kegiatan-kegiatan hiburan-hiburan, keindahan-keindahan, semuanya dipuji. Di dalam surat Al-A'raf ayat 32, secara khusus Allah menantang, Qul man harrama zinatallahi allati akhrajaha li'ibadihi wat-tayyibati minar rizqi. Katakanlah wahai Muhammad, siapa yang telah mengharamkan zinatallah, perhiasan-perhiasan Allah yang dikeluarkan untuk hamba-hambanya dan rizki yang baik-baik. Ketika suatu hari Imam Sufyan bin Uyainah, kemudian Imam Hasan Al-Basri dan Muhammad bin Sirin berkunjung menemui Abdullah ibnul Mubarak yang sedang berkhalwat di Bukit Muqattam di Mesir. Ketika senior-senior beliau, sahabat-sahabat kakek beliau ini datang berkunjung, disuguhkanlah minuman-minuman yang mahal. Padahal beliau sedang khalut tengah praktek tarikat. Jadi begitu disuguhkan minuman-minuman yang mahal, guru-gurunya ini menggugat. Nyo, tasawuf kiban lagi nyo, tarikat bagaimana ini minumannya mahal-mahal. Digugat suguhan minuman tersebut. Kita nggak mahal, hanya aqua saja. Apa yang terjadi? Abdullah ibnul Mubarak balas bertanya dengan ayat yang tadi saya bacakan. Qul man harrama zinatallahi allati akhrajaha li'ibadihi wat-tayyibati minar rizqi. Memang ini mahal, tapi ini dari harta saya yang halal. Bila tuan-tuan guru mau minum silahkan, kalau tidak saya masukkan lagi dalam stok saya. Oke, mujib maaf. Daripada pindah. Ini pola pikir para ulama dahulu kembali kepada substansi. Ini halal, dihalalkan oleh Allah. Yang mengharamkan siapa? Lalu Allah Ta'ala pada segala penciptaannya itu ada itqan. Itqan itu menciptakan dengan ketelitian dan keindahan. Allati atqana kulla syai'in khalaqah. Allah Ta'ala yang menekuni segala yang ia ciptakan. Ketika kita sujud tilawah, itu ada doa, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka maha suci Allah sebagai pencipta yang paling indah. Semua ciptaan Allah indah. Ketika kita bercermin, bagaimanapun bentuk fisik kita tetap diajarkan doa. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana telah engkau perindah bentuk ciptaanku, maka perbaikilah akhlakku. Ini bentuk-bentuk keindahan. Lalu berjalanlah waktu. Ada seni-seni musik. Hanya tentang seni musik apabila syair-syairnya itu sudah sesuai dengan syariat, tidak ada perdebatan. Maka muncullah syair-syair sufi tersebut. Tinggal persoalannya adalah tentang alat musik, tentang mizmar, tentang seruling, tentang kecapi, tentang gitar dan lain sebagainya. Dr. Muhammad Imarah di dalam bukunya itu beliau katakan,
Dasar hukum segala sesuatu itu adalah mubah sampai ada dalil yang mengharamkannya. Dikutiplah dalil pihak-pihak yang mengharamkan seruling, mengharamkan gitar dan lain sebagainya. Beliau katakan, tidak ada satupun dari hadis yang mengharamkan alat-alat musik ini yang selamat dari gugatan para ulama terkait sanadnya. Pada bab al-jarhu wa ta'dil. Artinya, hadis ini tidak sampai pada derajat yang sah untuk difatwakan. Bahkan Imam Hanafi menyatakan alat-alat musik tersebut halal di dalam Islam apabila ada orang yang karena fanatisme memahami agamanya terbalik, lalu dia rusak alat-alat musik, dia wajib mengganti. Kalau ada yang mencuri alat musik, wajib potong tangan. Itu Imam Hanafi An-Nu'man bin Thabit. Walaupun nanti ada ulama yang katakan bahwa alatul malahi, alat-alat ya musik ini tidak ada harga. Kalau kita rusak itu enggak bisa dituntut penggantian karena itu dianggap sebagai barang seperti arak saja. Ini sudut pandang para ulama. Maka di dalam Islam tidak ada yang mutlak. Atau kita ambil contoh yang lain. Kita tahulah Bang Nazar, beliau itu sangat ahli di bidang retorika. Ada ilmu mantiq. Ilmu mantiq itu saja para ulama berdebat. Maka diabadikan dalam kitab Matan Sulan Muslim Munawrak. Wal qawlu fi jawazil ishtighali bihi ala thalathati aqwali. Para ulama ketika bertanya apakah boleh ilmu mantik itu dipraktekkan, mereka terbagi kepada 3 kelompok. Fabnu Salahi wan Nawawi harrama. Imam Ibnu Salah dan Imam Nawawi mengharamkan pembelajaran ilmu mantik. Tapi sekarang semua pesantren di Aceh yang belajar kitab fikihnya Imam An-Nawawi mengajarkan mantik. Bahkan menjadi ketertarikan tersendiri ketika berdiskusi tentang mantik dan berdebat. Padahal kitab fikih yang dipelajari kitab Imam Nawawi. Imam Nawawi mengharamkan mantik. Wa qala qaumun yanbaghi ay yu'lama. Sebahagian para ulama berpendapat ilmu mantik wajib dipelajari. Imam Al-Ghazali berpendapat orang yang punya ilmu tetapi tidak punya ilmu mantik itu ilmunya tidak ada standarisasi, tidak ada barometer. Tapi ada kelompok yang ketiga, wal qaulatul masyhuratus sahihah jawazuhu likamilil qarihah. Tapi pendapat yang benar yang populer adalah boleh mengamalkan ilmu mantik. Untuk siapa? Orang yang sempurna logikanya. Apa standar sempurna logika? Mumarisi sunnati wal kitabi liyahtadi bihi ila sawabi. Dia sudah praktekkan Al-Quran, dia sudah praktekkan sunnah. Agar dengan ilmu logika tadi, dengan ilmu mantik tadi, mengantarkan dia kepada sebuah kesimpulan yang benar. Nah hari ini kita kontradiktif. Yang paham ilmu mantik tidak hafal Al-Quran, tidak hafal hadis. Yang hafal Al-Quran dan hadis tidak menguasai ilmu mantik. Maka ketika memfatwakan hukum hanya dengan menerjemahkan Al-Quran langsung haram. Tidak paham tentang hakikat dan majaz, tidak paham tentang mantuk dan mafhum, tidak paham tentang mujmal dan mubayyan. Ini semua diajarkan di dalam agama. Maka demikian pula tentang bab musik. Ada ulama yang mengharamkan musik sama sekali. Kalau kita hidup di zaman sekarang itu diwakili oleh Arab Saudi. Arab Saudi itu alat musik haram sama sekali. Bila Bapak dan Ibu pernah ingat waktu umrah dan haji, nggak pernah terdengar di satu toko di Arab Saudi yang ada bunyi musik. Yang ada hanya nasyid dalam bentuk lantunan-lantunan syair. Tidak ada musiknya. Kemudian ada sekelompok ulama yang sangat membolehkan musik. Maka datanglah kelompok yang moderat. Yang haram ada lantasannya, yang boleh ada lantasannya. Mana musik yang haram? Apabila musik ini memalingkan kita dari berzikir kepada Allah. Yang mana yang boleh? Apabila dengan musik itu mengingatkan kita kepada Allah. Maka kita ambil contoh sederhana. Ketika kita datang pada acara walimatul urus, kita hampir tidak pernah tahu lagi doa apa yang diucapkan kepada para pengantin. Yang ada adalah semoga samara. Semoga samara. Itu doa bid'ah, ana purna oleh Nabi. Sampai ada seorang pemusik yang mengajarkan kita, Mahir Zain, barakallahu lakum. Nah, kan dari lagu itu, ketika kita dengar lantunan lagu tersebut, oh ternyata ini doa pada saat menghadiri pengantin. Beberapa tahun yang lalu, kami dari komunitas pimpinan dayah diajak bersilaturahmi ke Pulau Jawa, berkunjung ke salah satu pesantren, yang di pesantren itu menemukan salah satu metode untuk mudah menghafal adalah hafalan itu diiringi dengan musik. Menghafal diiringi dengan musik, mulai dari hafal Al-Quran, bait Alfiyah, matan Zubat dan lain sebagainya, diiringi dengan musik. Kenapa? Pola pikirnya sederhana. Bukankah kita sekarang hanya dengan mendengar intro sebuah musik langsung teringat bait-baitnya?
Hanya dengan intro sebuah musik langsung teringat baitnya. Kenapa? Karena musik itu menggerakkan atifah, menggerakkan rasa kita, menghidupkan memori kita. Maka kita perhatikan orang-orang cerdas di dunia, mereka selalu akrab dengan musik. Bahkan ulama itu pimpinan Dayah Gontor, Syekh Sahal Mahfud, beliau itu pandai main gitar. Dulu ada almarhum Tengku apa namanya yang dari sudah meninggal itu dari MUI Pusat, Ismail Zulkarnain, beliau pandai main gitar. Dengan catatan kembali kepada standar dasar bahwa segala sesuatu ada tempatnya dan setiap tempat itu ada ukurannya. Musik itu bagus selama tidak menggeser kita dari jadwal ibadat, dari aktivitas-aktivitas yang bermanfaat. Timbullah persoalan, bagaimana kalau yang memainkan musik, yang menyanyi itu seorang perempuan di hadapan orang laki-laki? Prinsip dasarnya tetap kembali ke konsep tadi. Apakah yang dilantunkan itu perkara yang memotivasi untuk taat atau memuja-muja maksiat? Itu satu syarat. Syarat yang kedua, apakah kehadirannya itu dalam keadaan menutup aurat ataukah tidak? Syarat yang ketiga, apakah gerakan-gerakannya ketika tampil di depan tersebut bisa merangsang syahwat atau tidak? Dengan pertimbangan yang sama, kalau hanya mengharamkan musik karena orang perempuan melantunkan suara di depan orang laki-laki, maka sungguh kita akan fatwakan bahwa musabaqah tilawatil Quran itu haram. Karena ada orang perempuan melantunkan suara dengan merdu di hadapan laki-laki. Maka yang pertama kontennya, yang kedua bagaimana gerakannya, yang ketiga bagaimana tampilannya. Maka Sayyidina Umar menyatakan, beliau itu pernah mengatakan di zaman beliau menjadi khalifah, ada orang-orang munafik ketika mengimami salat, mereka selalu membaca surat Abasa. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Setiap salat, setiap rakaat surat itu diulang. Kenapa? Mereka senang untuk mencela Nabi Muhammad hanya karena di dalam surat Abasa Nabi Muhammad dicela. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Orang ini salat dan baca Al-Quran, tapi karena niatnya untuk menghina Nabi, maka kata Sayyidina Umar, kalau mereka masih ulang ayat itu dalam salat, saya akan bunuh mereka. Bayangkan Sayyidina Umar ingin membunuh orang yang salat, padahal dia salat dan membaca Al-Quran. Ternyata bukan persoalan bacanya, tapi niat membacanya itu untuk menghina Nabi. Maka demikian pula, orang yang bermusik kalau ingin memuji Nabi, itu dipuji. Tapi kalau ada orang yang membaca Al-Quran tujuannya untuk menghina Islam, maka bacaannya itu dicela. Jadi tidak ada sesuatu yang mutlak, kembali kepada niat, kepada motivasi. Nah masalahnya kita di Aceh adalah kita tidak mampu menjaga ruang tersebut. Tadi saya menarik apa yang disampaikan oleh Prof. Syamsul Rizal, bahwa kita tidak punya standar seni yang mengingatkan ini adalah Aceh. Kita tertipu. Jadi kalau dikait-kaitkan bahwa ini sumbernya dari orang kafir, dari orang non-muslim, pertanyaan sederhana, bukankah kubah-kubah masjid itu adalah warisan dari budaya Romawi? Umat Islam baru akrab dengan kubah masjid sejak Masjid Hagia Sophia diakuisisi oleh umat Islam. Baru kita melihat Masjid Hagia Sophia ada kubah. Maka dulu di Musalla Merah itu ada sebelahnya gambar Masjidil Haram, sebelahnya Masjid Nabawi. Sejak saat itu rasanya tidak sah masjid apabila tidak ada kubah. Padahal kubah tradisi orang Kristen. Coba lihat gereja-gereja tua di Eropa, ada nggak yang nggak ada kubah? Tapi kita di Aceh kehilangan identitas. Ketika kita terapkan syariat Islam di Aceh, seolah-olah identitas syariat adalah kubah. Maka sampai bandara Sultan Iskandar Muda pun kita buat kubahnya. Aceh kam kubah kabihayu dia. Lalu yang kedua tentang seni pahat, seni rupa. Tidak ada dalil yang mengharamkan seni pahat dan seni rupa. Ada dalil, tetapi salah dipersepsikan tentang makna. Bahkan Allah memuji Nabi Sulaiman itu punya pasukan jin yang terampil untuk membuat seni pahat dan seni ukir. Ya'maluna lahu at-tamathila apa namanya di dalam Al-Quran surat As-Saba itu ayat 13. Mereka mengerjakan. Ternyata nggak perlu intervensi dari moderator ya, langsung mic yang berhenti. Memang gitu pun ya, hanya kali belah menit ke JPU ya, hanya ke 22 menit Prof. Ya, jadi bayangkan dibuat patung, kemudian dipuji Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa tersebut, anni akhluqu lakum minat tini kahayati tayri fa anfukhu fihi fayakunu tayran biiznillah. Saya buat untuk kalian dari tanah sesuatu yang berbentuk burung, lalu aku tiupkan ke dalamnya dan burung itu hidup.
Jadi kalau ada hadis yang menyatakan malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat ada patung, ada gambar dan lain sebagainya, itu yang dimaksudkan adalah patung dan gambar yang disembah dipuja sebagai Tuhan, berhala. Tidak ada seni ukir di Arab zaman itu, tidak ada seni pahat di Arab zaman itu, kecuali seni ukir dan seni pahat untuk menggambarkan berhala. Makanya nanti ada hadis dari Ibnu Ammar yang mengatakan, ahyu ma khalaqtum, hidupkan apa yang telah kalian ciptakan. Hanya pemahaman perspektif kita. Tapi para ulama tetap teliti. Makanya Abu Yamudawali di Aceh Selatan, di rumah beliau itu kalau ada putu lengkap sampai ke kaki, biasanya sampai pusat ke bawah itu beliau cat. Jangan terlihat seperti makhluk yang hidup. Tapi itu baru sebuah perspektif. Tidak ada dalil secara akurat menunjukkan kepada bentuk fotografi yang sekarang. Tidak menunjukkan kepada seni lukis sekarang. Karena orang Arab Mekah dan Madinah kala itu tidak mempunyai seni ukir dan seni lukis. Kecuali patung sederhana. Tapi bukan berarti kita bolehkan sembarangan. Dan Rasulullah di dalam berbagai riwayat, di dalam beberapa riwayat terlihat melihat Aisyah main-main boneka berbentuk manusia, beliau izinkan. Rasulullah ketika melihat di tempat Aisyah ada 2 orang budak perempuan bernyanyi-nyanyi, beliau izinkan. Maka yang dilarang dalam Islam adalah budak perempuan yang menyanyi di hadapan orang laki-laki yang ajnabi yang bukan majikannya hanya untuk merangsang syahwat. Adapun saya sebagai majikan punya budak perempuan, saya suruh dia menyanyi, tidak ada larangan sama sekali. Maka ini sangat luas untuk dikaji kembali. Buku yang beliau tulis itu sampai 200 halaman lebih. Dan itu sebenarnya sangat bagus untuk menjadi sebuah referensi untuk dikaji atau sebagai bahan kajian. Untuk agar kita tahu bagaimana sudut pandang para ulama dalam persoalan-persoalan yang seperti ini. Maka hadirin sekalian yang dirahmati Allah, sebagai penutup saja karena sudah 25 menit. Kita hidup dalam tradisi seni itu sudah mulai hilang. Baru tadi malam saya lihat gambar di internet, perbandingan bentuk-bentuk bangunan di masa lalu dengan bangunan sekarang. Bangunan dulu itu sudut-sudutnya ada ukiran-ukiran. Tapi bangunan sekarang rata, mentang. Ini yang bangun dulu bukan arsitek, hanya tukang biasa, tapi seninya luar biasa. Begitu arsitek yang sekolah sampai S3 sekarang buat bangunan, tepat benar-benar. Maka kenapa hayat kulah? Dulu orang tua kita, ketika mengajarkan ilmu, mereka buat dalam bentuk nadam-nadam, sehingga mudah untuk diingat. Tapi kita sekarang, nadam yang sudah mereka tulis nggak sanggup kita hafal. Maka dulu dihidupkan tradisi syair-syair itu dalam masyarakat kita. Maka ini adalah apresiasi para ulama kita dulu terhadap seni. Hanya harus diingat, seni itu tidak mutlak. Seni itu bukan tujuan. Seni itu adalah alat. Maka alat ini harus dibungkus dengan nilai-nilai syariat, tidak boleh mengundang maksiat, tidak boleh membuka ruang untuk terjadi kemaksiatan. Maka selama itu terpenuhi, maka insya Allah tidak ada ulama yang sepakat untuk menyatakan itu salah. Saya tidak katakan tidak ada ulama yang tidak menyatakan salah. Hanya saya katakan tidak ada ulama yang sepakat untuk menyatakan itu salah. Selama itu adalah ruang-ruang untuk khilaf, maka selama bukan pada hal-hal yang sudah tegas dinyatakan dalam Al-Quran dan Sunnah, itu membuka ruang untuk interpretasi sesuai dengan ruang dan waktu. Hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, demikian provokasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, di handphone saya tertulis Prof. Masrul Aidi. Kalau dibuka sekarang itu. Ya pokoknya ya profesor di situ tertulis ya. Bukan berarti Abuya ini karena belum kenal dekat. Ini guru saya gitu. Setiap malam Sabtu kami ikut menimba ilmu dari beliau. Makanya saya takut juga mereka ngunggure menunggu menurut 10 menit. Ya, baik. Pernyataan terakhir dari beliau, seni adalah alat, seni adalah media. Sepanjang seni itu bisa diposisikan pada posisi yang terhormat, yang baik, sesuai dengan syair syar'i, syiar Islam, itu ya silakan saja. Malim nahu le berakah, malim pikah kuat mendawa. Ya. Ini kan masalah fikih ya. Ini Abu ya, karena mewakili Majelis Ulama, kawan-kawan seniman, pekerja seni di Banda Aceh terutama itu risau sekali membaca fatwa MPU tahun 2013 tadi ya, 2013. Pada butir kesekian itu ada pernyataan bahwa segala alat musik ya itu haram. Dan contohnya ada antara lain seruling,
gitar, apalagi bass, piano, tambuhana kan? Nah, itu artinya kan sudah secara eksplisit disebutkan. Nah, ini yang risau mereka dengan fatwa itu. Mungkin salah satunya mereka ingin menginisiasi ini sehingga berkumpullah para ilmuwan ulama-ulama ya dan pengamat seni dalam Islam untuk memperoleh suatu kabar baik. Apakah memang itu sudah harga mati? Ya. Tapi ini kan mereka bisikkan sama saya. Sebaiknya kita dengarkan langsung dari para seniman dan pelaku seni dan penikmat seni, pengamat seni yang hadir pada diskusi publik yang berbahagia hari ini untuk bertanya langsung pada 5 narasumber di depan kita. Silakan, saya buka untuk 5 orang dulu.